Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sopani Jaya Putri dengan NIM 080113 82025089 dari program studi matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Hai guys, kembali lagi dengan saya di video yang kedua. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu program interaktif di mana awalnya program ini akan menerima masukan sebuah angka integer lalu menyimpannya pada sebuah variabel sebagai angka yang harus berhasil ditebak oleh pemain. Selanjutnya, hasil dari input tersebut dibersihkan dari output layar agar jawaban tidak diketahui oleh pemain. Pemain lalu mencoba menebak sebuah angka. Pemain lalu memasukkan input sampai pemain menyerah atau berhasil menebak angka. Pemain hanya memasukkan angka, lalu komputer akan memberikan feedback terhadap input tersebut, seperti misalnya terlalu besar jika angka yang kita masukkan itu lebih besar dari angka yang dituju, dan terlalu kecil jika angka tersebut lebih kecil daripada angka yang dituju. Jika pemain memasukkan angka yang benar, maka pemain akan menang dan akurasi dihitung berdasarkan persentase 1 berbanding berapa kali pemain menebak angka tersebut. Nah, jadi teman-teman, program yang akan kita buat pada hari ini adalah program menebak angka atau tebak-tebakan angka, di mana nanti satu pemain akan memasukkan angka yang harus ditebak oleh pemain yang lainnya. Nantinya, angka tersebut akan hilang jika kita sudah berhasil menekan tombol enter agar pemain yang lainnya itu tidak bisa melihat angka yang dituju. Jadi langsung saja yuk kita bahas langsung ke programnya. Jadi pada program kali ini kita akan menggunakan dua file header, yaitu file header yang pertama iostream dan juga windows.h. Teman-teman juga pasti sudah tahu dong, karena pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa sih manfaat dari file header iostream dan juga windows.h. Selanjutnya, kita langsung saja masuk pada program utama. Pada program utama ini, kita akan mendeklarasikan variabel A, B, dan I dengan tipe data yaitu integer. Selanjutnya, akurasi dan X akan menggunakan tipe data yaitu float. Mengapa menggunakan float? Karena kita tidak tahu hasil dari akurasi itu nanti akan berbentuk pecahan atau tidak. Begitu juga dengan nilai X nanti. Selanjutnya, kita cetak program tebak-tebakan angka seperti yang sudah teman-teman lihat di sini. Hal ini bertujuan agar pada hasil output nanti tidak terlalu polos, jadi ada judulnya. Kan lebih menarik juga, jadi tidak terlalu kayak monoton banget. Selanjutnya, kita bisa inisialisasikan nilai X itu sama dengan 0. Baru kita masukkan nilai atau angka yang akan kita tebak dengan kita deklarasikan dengan variabel A. Karena pada soal tadi diminta agar dihilangkan dari output, maka kita gunakan sistem CLS atau operasi CLS. Inilah mengapa kita menggunakan file header windows.h. Selanjutnya, kita cetak kembali judul dari program yang kita buat ini, bertujuan agar tidak terlalu monoton tadi, dan juga kan kalau judul yang pertama tadi sudah kita hapus atau kita hilangkan, jadi kita tuliskan kembali saja judulnya yang baru. Selanjutnya, kita masuk pada statement for, yang dimana kita inisialisasikan nilai I itu sama dengan 1, dengan I kecil sama dengan 100, dan I plus plus. Jika nantinya kondisi terpenuhi, maka akan cetak P, di mana nantinya akan disimpan pada variabel B. Lalu kita inisialisasikan atau kita lakukan proses X sama dengan X tambah I dan juga lakukan proses if selanjutnya. Nah, di sini sudah saya buat sejalan atau proses dari program yang kita buat ini. Jadi di sini misalkan angka yang kita masukkan itu adalah 4. Nanti output yang akan dikeluarkan oleh program adalah kurang lebih seperti ini. Langsung saja yuk kita langsung jelaskan bagaimana programnya itu berjalan. Karena tadi di program sudah kita inisialisasikan bahwa nilai X itu sama dengan 0 dan nilai A yang akan kita masukkan adalah 4, kita langsung saja masuk kepada statement pertama, yaitu statement for, yaitu I sama dengan 1, I kecil sama dengan 100, dan juga I plus plus. Mohon maaf, ini I artinya. Selanjutnya, untuk inisialisasi I sama dengan 1, yaitu kita lakukan kondisi, yaitu
apakah 1 kecil sama dengan 100. Karena kondisinya terpenuhi, maka kita cetak P ke layar dengan sin, yaitu B. B-nya di sini kita akan memasukkan nilai B, yaitu 2. Selanjutnya, lakukan proses yaitu X sama dengan X plus 1. Kita masukkan, karena tadi nilai X itu sama dengan 0, dan juga ditambah 1, jadi nilai X yang kita miliki sekarang adalah 1. Barulah kita masuk kepada pernyataan if, yaitu jika B lebih kecil daripada A, yaitu 2 kecil daripada 4. Karena kondisi itu terpenuhi, maka kita cetak ke layar itu adalah terlalu kecil. Lalu selanjutnya kita masuk kepada perulangan I++. I++ di sini berarti nilai I-nya bertambah 1. Jadi nilai I yang kita miliki sekarang adalah 2. Lakukan kondisi kembali, yaitu apakah 2 kecil sama dengan 100. Karena kondisinya terpenuhi, maka kita kembali cetak P. Dengan sin adalah B, atau bilangan yang kita tebak yaitu adalah 8. Kita lakukan lagi proses X sama dengan X ditambah 1. Nilai X yang terakhir tadi adalah 1. Jadi kita masukkan 1 ditambah 1 yaitu 2. Lalu kita masuk kepada pernyataan if, yaitu jika B kecil dari A. Apakah 8 kecil daripada 4? Tidak terpenuhi. Maka kita langsung masuk kepada pernyataan yang kedua, yaitu else if. Yaitu apakah B lebih besar dari A? Karena 8 memang lebih besar daripada 4, maka terpenuhi. Kita cetak ke layar, yaitu F sama dengan terlalu besar. Maka kita masuk kembali kepada perulangan I++, yang membuat I yang kita miliki sekarang adalah 3. Selanjutnya, kita lakukan kondisi kembali, apakah 3 kecil sama dengan 100, karena kondisinya juga terpenuhi, maka kita cetak P dengan sin atau bilangan yang kita tebak yaitu adalah 3. Selanjutnya masuk ke dalam proses, yaitu X sama dengan X ditambah 1. Nilai X terakhir tadi adalah 2. 2 ditambah 1, maka nilai X-nya adalah 3. Maka selanjutnya kita masuk kepada pernyataan if, yaitu B kecil dari A. Nilai B tadi adalah 3 dan nilai A adalah 4. Karena 3 lebih kecil daripada 4 terpenuhi, maka kita cetak F sama dengan terlalu kecil. Lalu kita kembali lakukan I++. Lalu pada I sama dengan 4 karena masih lebih kecil sama dengan 100, maka kita kembali cetak P dengan bilangan yang kita masukkan yaitu adalah 4. Lalu kita masuk kepada pernyataan atau proses X sama dengan X plus 1. X yang kita miliki terakhir tadi adalah 3. 3 ditambah 1 adalah 4. Lalu kita masuk kepada pernyataan if, di mana apakah B kecil dari A? Karena 4 tidak kecil dari 4 tidak terpenuhi, kita lanjut kepada else if yang selanjutnya. Apakah B lebih besar dari A? Karena 4 juga tidak lebih besar daripada 4, maka kita lakukan kembali cetak atau else if, yaitu cetak selamat, Anda berhasil, dan akurasi dalam permainan ini adalah sebesar titik-titik %. Nah, kita cetak itu dulu terlebih dahulu, karena selanjutnya kita break karena kita sudah berhasil mendebakkan. Selanjutnya kita masuk pada proses untuk mencari akurasi dari program yang berhasil kita tebak ini. Pada proses akurasi kita menggunakan rumus, yaitu 1 dibagi X dikali dengan 100. Langsung saja, nilai dari X tadi adalah 4, 1 dibagi 4 itu adalah 0,25 dikali 100, jadi hasilnya 25. Jadi akurasinya adalah 25. Selanjutnya kita cetak akurasi dan jangan lupa ditambah dengan variabel atau operasi persen. Jadi dapat kita simpulkan bahwa atau output yang keluar nantinya adalah selamat, Anda telah berhasil, akurasi dalam permainan ini adalah sebesar 25%. Mengapa langsung tersambung? Karena kita tidak menggunakan proses atau sintak N, jadi langsung nyambung dianya, tidak ke bawah. Jadi begitulah teman-teman untuk jalannya program tebak-tebakan angka ini. Untuk memastikan apakah program yang kita buat ini benar, langsung saja yuk kita runningkan programnya. Oke. Baik, maaf. Kita memasukkan angka yaitu 4.
Selanjutnya nilai P tadi adalah untuk P yang pertama 2. Terlalu kecil. Yang kedua, P yang kedua adalah 8. Terlalu besar. Kita coba masukkan 3. Terlalu kecil, dan coba kita masukkan 4. Nah, jadi teman-teman dapat dipastikan bahwa program yang kita buat ini telah benar. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share ya. Terima kasih.